大家好，请我介绍一下我自己。我的名字是 Lisa Melissa， 我的身份证号码是2007-05-113。在这个视频中，我要介绍一下材料。我希望你们欣赏这个视频。Pertama kita akan membahas tentang pengucapan dalam bahasa Mandarin. Di sini pengucapan dalam bahasa Mandarin dibagi menjadi 3. Yang pertama initials atau konsonan, yang kedua finals atau vokal, dan yang terakhir nada. Di initials atau konsonan kita tidak menjumpai B, D, G, J. Jadi huruf B diganti menjadi P. Huruf D diganti menjadi T. Kemudian di finals atau vokal, contoh seperti I, O, an, ang, o, dan yang terakhir ada nada. Di pengucapan Mandarin itu ada 4 nada. Nada pertama nada datar, A, dan yang kedua nada naik, seperti A. Ketiga itu dia nadanya melengkung, seperti di ayun gitu, A. Dan yang terakhir nada menurun, A. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkenalan dalam bahasa Mandarin. Kita memiliki kosakata seperti di sini. Saya membuat dalam bentuk tunggal dan bentuk jamak. Dalam bentuk tunggal seperti saya, kamu, dia laki-laki. Jika kita mengucapkan saya dalam bentuk tunggal, itu kita bisa mengucapkan wo. Kalau kamu, ni. Kalau dia laki-laki, ta. Tetapi jika dalam bentuk jamak seperti kami, kalian, mereka laki-laki, kita mengucapkan kalau kami, woman. Jika kalian, nimen. Jika mereka laki-laki, ucapkan tamen. Contohnya, 大家好，我叫 Lisa Melissa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aksara Han. Di sini kalian bisa melihat Dasar goresan aksara Han ada 8. di ini, tian. Kita bisa melihat bentuknya dalam kolom nomor 1 ini, seperti garis seperti ini, dan penulisannya seperti garis ke bawah gini. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang goresan karakter Han. Saya mengambil contoh show. Dalam bahasa Indonesia artinya tangan. Kita bisa membuat goresan yang paling atas dari kanan ke kiri. Kemudian kita membuat goresan juga di baris kedua setelah garis yang pertama. Dan setelah itu kita membuat goresan yang ketiga setelah garis yang kedua. Dan yang terakhir kita membuat garis seperti huruf C, ini yang nomor 7, untuk menggabungkan semua garis tersebut sehingga menjadi show atau tangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas waktu dalam bahasa Mandarin. Di sini saya sudah membuat beberapa kosakata dalam bahasa Mandarin yang menyatakan waktu. Ada tian, ada feng, dan di sini saya sudah memberikan contoh 2. Yang pertama jam 8 tepat, dalam bahasa Mandarin patian. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang angka dalam bahasa Mandarin. Di sini saya sudah memberikan contoh angka dasar seperti angka 1 sampai angka 10. Jika dia belasan atau puluhan, she. Jika dia ratusan, pai. Selanjutnya kita akan membahas tentang negara dalam bahasa Mandarin. Di sini saya sudah memberikan beberapa negara dalam bahasa Mandarin seperti Indonesia. Kita mengucapnya Indonesia cuaca dalam bahasa Mandarin. Oke, yang pertama cuaca cerah atau disebut dengan Qingtian. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang menanyakan arah dalam bahasa Mandarin. Di sini saya sudah memberikan kosakata yang sering digunakan saat kita menanyakan arah kepada seseorang. Seperti Tian itu depan. Contohnya, ni hao xiang wen Asia tu shi guan cai lai. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang makanan dan minuman dalam bahasa Mandarin. Seperti shui, air, cha, itu teh, dan lain sebagainya. Dan di sebelah sini ada makanan atau sayuran seperti pai chai, sawi putih. Selanjutnya kita akan membahas tentang makanan khas dari Tiongkok. Di sini saya sudah memberikan gambar dari makanan khas Tiongkok. Yang pertama, niangao, atau yang sering kita sebut dengan kue keranjang, sering ditemukan saat acara Imlek. Na ishan jushe wada jie xie 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 ni men